Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini adalah mengurapi Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 7 ayat 36 sampai 50 dan di dalam ayat yang ke-38 berkata demikian. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya bukan hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi menjadi orang percaya berarti kita juga mengalami pengurapan dari surga. Mengalami pengurapan dari surga artinya segala kuasa surga, segala berkat surga, segala yang baik dari surga senantiasa disediakan bagi kita yang percaya. Kita mungkin sudah biasa mendengar kata Yesus mengurapi, tetapi jika kita mendengar istilah ini terbalik, yaitu mengurapi Yesus, mungkin kita akan berpikir, mengapa Yesus diurapi? Bukankah Dia adalah Allah yang memang sudah diurapi? Bukankah Dia adalah Allah sumber segala pengurapan? Bagaimana mungkin kita mengurapi Yesus? Kita tahu bahwa Allah mengurapi kita, tetapi dalam ayat-ayat bacaan kita hari ini berbicara tentang kita dapat mengurapi Yesus. Bagaimana Yesus diurapi? Dari ayat 38 kita melihat bahwa dengan air mata. Air mata adalah lambang hati yang hancur. Berarti air mata yang jatuh adalah sebuah pengurapan bagi Allah. Pengurapan adalah sebuah inaugurasi untuk pengangkatan bahwa Dia layak, bahwa Dia yang mulia, bahwa Dia yang ditinggikan di atas segala-galanya. Berarti waktu air mata kita mengalir, waktu kita dengan hati yang hancur, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, artinya kita sedang mengurapi Allah. Kita sedang menempatkan Tuhan dalam bagian yang tertinggi dalam hidup kita dan Dia mengatur segala-galanya. Tahukah kita bahwa dalam kesombongan kita sebenarnya kita sedang mempermainkan Allah? Dalam keangkuhan, dalam kekerasan hati kita dan keegoisan hati kita, sebenarnya kita sedang merendahkan kuasa kemuliaan Tuhan. Tetapi sebaliknya dalam kerendahan hati kita, waktu kita datang dengan air mata, dengan hati yang hancur, Allah akan dimuliakan. Dan di dalam ayat 38 juga dijelaskan bahwa dengan rambut adalah mahkota bagi seorang wanita. Jadi rambut adalah sesuatu yang sangat berharga, tetapi sesuatu yang paling berharga itu dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Bukankah kaki adalah lambang sesuatu yang paling rendah? Tetapi Yesus akan ditinggikan, Allah akan dimuliakan dalam hidup kita. Yesus akan menempati tempat yang termulia dalam hidup kita jika kita mau menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Yang paling berharga dalam hidup kita adalah hidup itu sendiri. Waktu kita dan hati kita, artinya kita tidak takut apapun untuk Tuhan. Jika kita tahu itu kebenaran, kita akan terus berjalan dalam kebenaran, seberapa besar pun harganya dan apapun resikonya. Dan yang berikutnya di dalam ayat yang ke-38 juga dikatakan dengan minyak wangi. Minyak wangi itu adalah harta yang sangat bernilai bagi wanita yang mengurapi Yesus. Tetapi harta yang sangat bernilai itu berani Dia korbankan. Karena bagi wanita itu Kristus adalah satu-satunya harta yang sangat bernilai. Selama kita menjadikan Yesus sebagai harta yang sangat bernilai dalam hidup kita, maka hidup kita akan memancarkan keharuman bagi Tuhan dan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita meninggikan Yesus dan waktu kita menempatkan Yesus di tempat yang tertinggi dalam hidup kita, maka hidup kita akan mendatangkan bau yang harum bagi banyak orang, dan mereka akan memandang kemuliaan serta kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya air mata kami adalah lambang pengurapan yang kami berikan kepadamu. Dengan hati yang hancur, dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan, dan biarlah itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan apapun yang ada dalam hidup kami mau serahkan Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya harta kami yang sangat bernilai. Dan kami mau Tuhan belajar seperti wanita yang ada di dalam ayat bacaan kami hari ini. Kami mau merendahkan diri kami mau menyerahkan apa yang menjadi milik kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami lewat firman-Mu sepanjang hari ini. Dan biarlah segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.